Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemuda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga rahmat dan kasih Tuhan menyertai kita semua. Minggu ini kita telah memasuki Minggu Prapaskah. Dan kita akan bersama membahas sebuah tema dalam pendalaman Alkitab kita pada sore hari ini, yaitu terus maju walau gentar. Dengan bacaan Injil dari Markus 14 ayat 32 sampai ayat 36. Oleh karena itu kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Sore hari ini Tuhan telah mempersekutukan kami dengan anggota keluarga kami masing-masing untuk mengikuti pendalaman Alkitab dalam Minggu Prapaskah. Mampukan kami untuk semakin memahami tentang makna kesengsaraan Tuhan Yesus dalam kehidupan umat manusia. Untuk itu kami mohon Roh Kudus menuntun kami semua, sehingga kami dapat terlibat dengan aktif di dalam pendalaman Alkitab online pada sore hari ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, bahwa tak seorang pun yang tak pernah takut dan gentar. Artinya bahwa semua orang pernah mengalami kondisi semacam ini. Bahkan Yesus pun pernah mengalami takut dan gentar. Hal ini dicatat dalam Injil Markus, yaitu ketika Yesus berada di Taman Getsemani. Pengalaman takut dan gentar sering membuat manusia menyerah kalah. Karena takut dan gentar pula banyak pejuang manusia berhenti dan tidak ada membawa perubahan dalam hidupnya. Rasa takut dan gentar sering membuat manusia memilih untuk mundur dalam perjuangan. Melalui pendalaman Alkitab kali ini, kita diajak untuk belajar dari pengalaman takut dan gentar yang Yesus alami, agar kita tetap maju dan menjalani hidup meskipun gentar. Dalam Markus 14 ayat 32 sampai ayat 36 menggambarkan bagaimana Yesus memasuki salah satu fase yang paling sulit dalam hidupnya. Yesus merasa gundah menjelang kematiannya. Bahkan dalam perikop ini menyebutkan dua kata, sangat takut dan gentar, dalam ayat 33. Dalam terjemahan bahasa Jawa disebutkan Yesus wiwit kraos sungkawa banget lan sarta giris ing galih. Demikian juga kata takut diterjemahkan dari bahasa Yunani, yaitu ex hombeu, yang berarti sangat heran
takjub, atau terkejut. Sedangkan kata gentar diterjemahkan dari kata adenomio, yang berarti tertekan, takut, dan susah. Nampaknya dua kata itu dipakai oleh Injil Markus untuk menggambarkan bahwa ketakutan dan kecemasan yang dialami oleh Yesus bukanlah pengalaman biasa, melainkan perasaan yang sangat mendalam. Ditambah lagi ayat 34 di mana Yesus berkata bahwa hatinya sangat sedih dan mau mati rasanya. Sungguh gambaran yang kuat tentang ketakutan dan kesedihan yang mendalam. Kita tahu bahwa di tengah kegentarannya Yesus akhirnya berserah pada kehendak Bapa. Ia tidak memilih untuk mengedepankan keinginannya sendiri, melainkan menempatkan keinginannya dalam kepasrahan kepada Allah. Yesus pun tidak memilih lari dari masalah atau menyerah dari perjuangan yang telah dijalani. Yesus terus maju walau gentar. Dari kisah Yesus, kita dapat belajar tentang kegigihan berjuang. Bukankah kegigihan berjuang adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita? Kegigihan berjuang adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Lihat, ketika terjadi masa pandemi COVID-19 yang sama-sama kita alami, salah satu kelemahan manusia adalah kurangnya kegigihan dalam berjuang. Sebaliknya, orang-orang yang dapat bertahan adalah orang-orang yang gigih. Di masa pandemi, di mana dampak yang sangat dirasakan, yaitu aspek kesehatan dan juga ekonomi, tentu dibutuhkan sebuah perjuangan untuk mengatasi dua masalah dan tentu juga masalah-masalah yang lain yang begitu kompleks. Nah, dalam kehidupan kita ke depan, pergumulan akan terus ada. Ingat bahwa pergumulan akan terus ada. Semakin bertambah usia, pergumulan semakin banyak. Meski pergumulan itu kelak akan membuat kita gentar, janganlah kita mudah menyerah atau lari dari masalah. Hadapilah persoalan hidup kita, termasuk dalam pergumulan kita masing-masing, dengan kesetiaan pada kehendak Allah. Belajar dari Yesus, doanya kepada Allah bukanlah doa fatalistik atau pasrah bongkoan yang seringkali dilakukan oleh manusia ketika menghadapi pergumulan di dalam hidupnya. Nah, pasrah bongkoan itu artinya meminta Allah melenyapkan masalah.
Di dalam doanya, Yesus memiliki harapan dan permintaan. Namun pada akhirnya ia sadar bahwa perjuangan hidup harus terus dilaksanakan meski menghadapi sesuatu yang sangat berat. Demikian juga dengan doa kita. Semoga bukan media untuk lari dari masalah atau menyerahkan tanggung jawab kepada Allah. Banyak orang salah memahami, masuk orang Kristen dalam hal berdoa yang menyerahkan tanggung jawab kepada Allah. Nah, doa kita hendaknya juga dihayati sebagai media untuk meneguhkan langkah, karena Allah menyertai dan meneguhkan kita. Dan itulah penjelasan singkat dari pendalaman Alkitab yang akan kita pertajam melalui sharing atau kita berbagi dengan dua pertanyaan. Yang pertama, setelah kita menyimak kisah Yesus dalam menghadapi rasa takut dan gentar, apa yang dapat kita pelajari dalam rangka menghadapi pergumulan hidup kita? Yang kedua, komitmen apa yang dapat kita bagikan dalam rangka mewujudkan kesetiaan pada Allah meskipun gentar? Mari kita bersama-sama untuk berbagi dengan dua pertanyaan ini, sehingga kita semakin dimampukan dalam menghayati masa kesengsaraan Kristus, dan kita terus mau meneladaninya. Selamat berdiskusi. Tuhan memberkati kita semua.